Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum itu, ayo kita lihat kanan dan kiri kita. Mungkin di bawah meja, di kolong meja ada kotoran atau sampah. Bisa dibersihkan dulu. Kalau ada kotorannya bisa dibuang ke tempat sampah. Sudah semua? Sudah ya? Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya? Sudah siap semua? Sebelumnya mungkin ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Benar sekali, kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema tumbuhan sahabatku. Dan hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Sebelumnya kita ada yang tahu ini tumbuhan apa ya? Ada yang tahu? Benar sekali, ini namanya jagung. Ada yang tahu di dalam jagung ini terkandung apa saja? Benar sekali, karbohidrat. Kemudian ada vitamin dan banyak sekali ya manfaat dari jagung ini. Terus di sini ibu punya satu lagi. Ada yang tahu ini tumbuhan apa ya? Ini sayur apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali, ini namanya sawi. Ada yang tahu kandungan sawi ini apa aja ya? Banyak vitaminnya. Jadi di dalam sawi ini terdapat banyak sekali vitamin yang baik untuk tubuh kita. Jadi kita harus memperbanyak makan makanan seperti sayuran seperti ini, seperti sawi, seperti jagung, biar badan kita sehat. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Apa sih generatif, perkembangbiakan generatif dan vegetatif itu? Ada yang tahu? Coba kita lihat ke depan ya. Apa sih perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara kawin atau perkembangbiakan alami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Seperti contoh, di situ ada jagung, ada mangga, ada rambutan. Di situ jagung, mangga, dan rambutan berkembang biak dengan cara generatif. Kemudian ada yang namanya perkembangbiakan secara vegetatif. Ada yang tahu perkembangbiakan secara vegetatif itu apa? Di sini perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tidak kawin atau buatan. Di sini perkembangbiakan vegetatif ada 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Di dalam vegetatif alami itu terdapat tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Apa sih umbi batang itu? Perkembangbiakan vegetatif alami sistem umbi batang adalah dengan cara batangnya tumbuh
di dalam tanah. Selanjutnya batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Makanya dinamakan dengan umbi batang. Batangnya itu tumbuh di dalam tanah dan berkembang membentuk suatu umbi. Seperti contohnya ada kentang, ada bengkuang, kemudian ubi jalar. Kemudian selanjutnya yaitu ada tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Di mana batang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan maupun dalam tanah. Seperti contohnya yaitu jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Itu bisa tumbuh di dalam tanah maupun di luar tanah. Kemudian yang ketiga yaitu umbi lapis. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Terus kemudian tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Seperti contoh singkong, wortel, lobak, dan tanaman dahlia. Kemudian selanjutnya yaitu geragi. Geragi atau stolan, nama lain dari geragi, adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah, dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar. Contohnya geragi itu seperti stroberi, arbei, terus kemudian rumput. Itu salah satu contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi. Kemudian selanjutnya yaitu tunas. Perkembangbiakan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Apa sih tunas itu? Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Contohnya ada tebu, ada bambu, kemudian pisang. Ada yang pernah melihat tumbuhan pisang di pinggir-pinggir pisang yang besar itu, di bawahnya biasanya ada tumbuhan pisang yang masih kecil-kecil di bawahnya. Nah, itu namanya tunas. Kemudian selanjutnya yaitu tunas adventif. Tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas adventif. Apa sih tunas adventif itu? Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Seperti contoh cocor bebek. Di daun cocor bebek itu biasanya kan di pinggir-pinggirnya ada tumbuhan tumbuh lagi ya. Nah, itu namanya tunas adventif. Kemudian yang terakhir yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contohnya tumbuhan yang berkembang dengan spora itu contohnya lumut, terus kemudian jamur, paku, dan suplir. Kemudian selanjutnya ada yang namanya vegetatif buatan. Dalam vegetatif buatan itu ada yang tumbuhan yang berkembang biak dengan cara mencangkok. Mencangkok itu apa? Mencangkok adalah cara melakukan perkembangbiakan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Bisa dilihat nanti bisa diamati ya bagaimana cara mencangkok. Di sini ada gambarnya, nanti setelah pembelajaran ini bisa diteliti
oleh teman-teman semua. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke dalam tanah agar dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Maka bagian tumbuhan yang disetek harus memiliki mata tunas dan ditanam pada tanah yang berhumus dengan mendapatkan suplai air dan nutrisi yang cukup. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara menyambung perkembangbiakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara menyambung. Apa sih maksudnya menyambung ini bagaimana? Menyambung di sini adalah cara perkembangbiakan tanaman yang sejenis dan menyambung dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sifat-sifat yang unggul dari kedua tanaman. Kemudian yang keempat yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan okulasi. Di sini cara perkembangbiakan dengan okulasi adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Tujuan okulasi sama dengan menyambung, yaitu untuk memperoleh sifat-sifat unggul dari kedua buah tumbuhan. Kemudian merunduk. Yang terakhir yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk. Nah, cara merunduk ini bagaimana? Merunduk adalah cara perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan tersebut. Untuk contohnya nanti tugas ya, nanti bisa dibagi kelompoknya untuk mencari contoh-contoh dari vegetatif perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nanti bisa dibagi ya kelompoknya. Nanti di akhir saja bagiannya. Dari sini sudah paham semua ya? Sudah paham? Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sebelum kita tutup pembelajaran pagi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum itu Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.